wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam kali ini kita akan meneruskan penjelasan dari kewajiban yang keempat yang harus ditunaikan oleh seorang muslim, ya, yaitu penjelasan dari perkataan beliau rahimahullah taala, ar-rabi'atu as-sabru 'alal adza fihi. Yang keempat adalah senantiasa bersabar atas rintangan-rintangan, gangguan-gangguan di dalamnya, ya. Kita sudah bacakan sebagian dan kita akan lanjutkan. Wa kullama qawiyatil adiyatu qaruban nasru, ya. Tatkala gangguan ini sudah semakin berat, semakin menguat, maka ini pertanda pertolongan Allah ini semakin dekat, ya. Kita buktikan kaidah yang disebutkan oleh beliau rahimahullah taala di sini, ya. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai disiksa secara fisik, demikian juga para sahabatnya, bahkan sebagian dari mereka ada yang terbunuh, ya. Qaruban nasru, maka pertolongan ini akan semakin dekat, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah dari kota Makkah menuju Madinah, ya. Akhirnya apa yang terjadi? Pertolongan Allah Subhanahu wa taala satu persatu, kemudian dari Allah Subhanahu wa taala satu persatu ini datang, sehingga Madinah menjadi negerinya kaum muslimin. Kemudian kaum muslimin bisa menaklukkan kota Mekah lagi, ya. Demikian juga kisah-kisah para nabi dan rasul terdahulu. Ketika Musa alaihi salatu wassalam sudah berada di puncak dari gangguan, dikejar, ya, ingin ditumpas, dihabiskan oleh Fir'aun dan juga pasukannya, apa yang terjadi? Pertolongan Allah semakin dekat. Demikian juga ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam tatkala sudah, ya, diancam untuk dibunuh, bahkan sudah dibakar, ya, pertolongan Allah akan semakin dekat dan seterusnya. Maka perlu kesabaran, ya, sampai pertolongan Allah Subhanahu wa taala tersebut didatangkan kepada kita. Walaysa an-nasru mukhtassan bi an yansural insan fi hayatihi wa yara athara da'watihi qad tahaqqaqa balin nasru yakuna walau ba'da mautuhu bi an yaj'alallahu fi qulubil khalqi qabulan lima da'a ilaihi wa akhdan bihi wa tamassukan bihi fa inna hadza ya'tabiru nasran li hadha da'iyah wa in kana mayyitan. Beliau kemudian menjelaskan, ya, kalau disebutkan pertolongan pasti yang terfikir dari kesulitan ini akan didatangkan kemudahan dan seterusnya.
Tapi nyatanya tidak semua bentuk pertolongan seperti itu. Ya. Tidak semua bentuk pertolongan bagi seorang dai seperti itu. Beliau menyebutkan di sini, ya, bukanlah atau bukan hanya pertolongan itu terkhusus bagi seseorang yang dia itu ditolong dalam masa hidupnya. Ya. Di masa hidupnya tersebut dia melihat kesuksesan dakwah yang dia lakukan tersebut. Manusia berbondong-bondong mendapatkan petunjuk, ya, kemudian menuntut ilmu kepadanya, belajar kepadanya. Tidak demikian, ya, tidak hanya demikian tersebut saja. Bahkan terkadang pertolongan tersebut terwujud setelah kematiannya, ya, walau ba'da mautihi. Ini juga, ya, meskipun itu setelah kematiannya, dengan cara Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati-hati manusia menerima apa yang didakwahkan tersebut, mengambil ilmu tersebut dan berpegang, ya, dengan ilmu yang didakwahkan oleh seorang dai tersebut, maka yang demikian tersebut tergolong pertolongan dari Allah meskipun yang mendakwahkan ini sudah meninggal dunia. Ya. Jadi kalau bisa disimpulkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala ini ada dua, ya. Pertolongan ketika disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala semasa hidupnya seorang dai tersebut, atau pertolongan yang jenis kedua setelah wafatnya seorang dai tersebut, ilmunya ini diambil oleh orang-orang yang dulu mendengarnya, ya, dipegang teguh oleh dulu orang-orang yang mendengarnya. Jadi himahnya atau semangatnya seorang ketika menyampaikan ilmu ini bukan kesuksesan duniawi, bukan. Tapi ukurannya adalah pahala dari orang-orang yang mengikuti dakwahnya tersebut. Sebagaimana disyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila huda ila akhirih, salah satunya. Kemudian ada ilal khair kafa'ilihi atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu juga. Dan juga hadis-hadis yang lainnya yang semakna man sana fil Islam dan seterusnya. Jadi tatkala kita itu mendakwahkan, mengajarkan ilmu, mencontohkan ilmu, maka himmah, semangat kita, motivasi kita adalah agar ilmu tersebut diamalkan oleh seseorang sehingga kita mendapatkan pahala yang berlipat-lipat, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Fa'ala da'iyah an yakuna sabiran ala da'watihi mustamiran fiha. Maka kewajiban bagi penyeru kebaikan, mereka itu harus bersabar di dalam dakwahnya dan terus-menerus berdakwah, ya. Tidak ada istilahnya berhenti berdakwah, tapi terus dia itu berdakwah sesuai dengan kemampuan yang dia miliki, sesuai dengan kemudahan-kemudahan yang ada pada dirinya, ya. Taib jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya. Ustaz-ustaz kita seperti misalkan Ustaz Aun Rafiq Ghufran hafidhahullah taala, sebelum beliau dakwah, ya, di Ma'had Al-Furqan yang sekarang berkembang sangat pesat seperti itu, beliau dulu dakwahnya juga di mana? Di Kediri, ya, di Kediri Selatan. Demikian juga dakwah yang ada di, misalkan yang saya ketahui, daerah Jakarta dan sekitarnya, ya. Dahulunya Ustadz kita Ustadz Abdul Hakim Abdad hafizahullah, ya. Kemudian Ustadz Yazid hafizahullah taala. Beliau juga berpindah dari satu majelis ke majelis yang lain, ya. Dan seterusnya. Jadi gak instan, ya. Boleh jadi setelah puluhan tahun, bahkan boleh jadi setelah wafatnya seorang dai tersebut didatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Namun kewajiban kita seperti yang disebutkan, para penyeru kebaikan ini harus sabar, terus-menerus berdakwah dan tidak berhenti di dalam dakwahnya. Sabiran ala ma yad'u ilaihi min dinillahi azza wa jalla. Sabar atas apa yang harus dia tanggung dari godaan-godaan tatkala dia menyeru, ya, mengajak manusia kembali ke agama yang Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan agama yang lurus, ya,
sabiran ala ma ya'tari dakwah, ya. Dia juga harus sabar dari apa yang datang dari gangguan-gangguan karena ketika dia itu berdakwah. Ya, sabiran ala ma ya'tariduhu huwa minal adza. Ya, demikian juga gangguan-gangguan lain, ya, karena dakwahnya tersebut. Wahahum ar-rusulu salawatullahi wa salamuhu alaihim udzu bil qawli wa bil fi'li. Demikianlah fitrahnya pembawa kebenaran ini. Mereka para rasul, ya, ketika mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala, mereka itu diganggu, dihina, mereka juga dicela, ya, dengan apa? Perkataan dan juga perbuatan orang-orang yang memusuhi agamanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini paketan ketika seorang itu menjelaskan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada yang menentangnya. Dari keluarga dekatnya, ya, dari tetangganya, dari teman-temannya, dari masyarakatnya dan seterusnya, ya. Yang penting bagi kita adalah kita benar ilmunya, benar cara mendakwahkannya, maka urusan kita sudah selesai, ya. Adapun gangguan-gangguan dan seterusnya, maka ini sudah menjadi paketan dari kebenaran yang kita bawa, ya. Taib jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau seandainya celaan, gangguan tersebut, ya, tidak kita terima, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan, ya. Keistiqomahan di atas jalan yang benar ini. Sehingga kita tidak menyimpang. Terkait dengan fitrah yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini, artinya pembawa kebenaran mereka itu pasti diuji sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun, ya. Demikianlah apa yang datang pada orang-orang sebelum kalian, yaitu dari para rasul, illa kecuali mereka qalu nanti, ya, ada orang-orang yang mengatakan pada mereka sahirun, sebagai tukang sihir, aw majnun, atau orang gila, ya. Ini predikat yang diberikan oleh musuh-musuh dakwah. Apa itu? Dia itu seorang penyihir, dia itu orang gila, atau julukan-julukan yang semacamnya, ya, atau julukan-julukan yang semacamnya. Wa qala azza wa jalla, demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin. Dan demikian juga kami telah jadikan di setiap nabi aduwan, musuh, ya, minal mujrimin, dari golongan orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang berdosa. Ini, ya, ini sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an. Jadi kalau meniti jalannya para nabi dan rasul akan mendapatkan tantangan di dalam dakwah ini, ya. Mereka akan dimusuhi, mereka akan dicela, ya, mereka bahkan akan juluki dengan julukan-julukan yang buruk, ya. Seperti kasus yang sekarang sedang terjadi, ya, antum bisa lihat sendiri, ya, yang sedang heboh, ya, salah seorang ustadz kita, nanti bisa, ya, bisik-bisik di luar majelis ini. Walakin 'ala da'iyah an yuqabila dzalika bis-sabr, ya. Akan tapi kewajiban seorang dai untuk menghadapi ini semuanya dengan penuh kesabaran, ya. Wangdur ila qaulillahi azza wa jalla li rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan hendaklah melihat, ya, mengamati firman Allah Subhanahu wa taala ketika mewasiatkan pada rasulnya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kewajiban kita itu gak ada pilihan kecuali bersabar, ya. Menerima seluruh ujian yang ada tersebut, bersabar, ya. Bertawakal kepada Allah, diserahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada
Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila." Sesungguhnya kami menurunkan padamu Al-Qur'an secara beransur-ansur, ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan setelah mendapatkan wahyu ini, tentunya kalau kita berpikir dengan logika kita, wahyu ini Al-Qur'an ini adalah petunjuk. Maka setelahnya pasti Allah itu akan memerintahkan untuk bersyukur, gitu kan? Mendapatkan petunjuk, mendapatkan bimbingan. Tapi lihat setelahnya, ya. Kana minal muntadi an yuqal fashkur ni'mata rabbik. Ya, maka seorang yang mendapatkan ayat Al-Qur'an ini, kenikmatan petunjuk ini, seakan-akan yang pas setelahnya adalah hendaklah kamu itu bersyukur atas nikmat Rabbmu. Kamu mendapatkan petunjuk, mendapatkan bimbingan dan seterusnya. Walakinnahu azza wa jalla qal, tapi yang Allah Subhanahu wa taala firmankan setelah mendapatkan Al-Qur'an ini, yang tentunya kenikmatan yang harus disampaikan, yang harus didakwahkan, fasbir li hukmi rabbik. Hendaklah kamu bersabar terhadap hukumnya Rabbmu, ketetapan Rabbmu. Ya. Setelah mendapatkan kenikmatan berupa Al-Qur'an yang tentunya diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk didakwahkan, untuk disampaikan, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman setelahnya, hendaklah kamu bersabarlah. Ya. Bersabarlah. Wa fi hadha isyaratun ila anna kulla man qama bihadzal Qur'an fala budda an yanaluhu ma yanaluhu mimma yahtaju ila sabrin, ya. Jadi ini merupakan suatu isyarat setiap, ya, siapa saja yang dia itu menegakkan kandungan isi Al-Qur'an ini, wahyunya Allah Subhanahu wa taala ini, maka dia akan mendapatkan apa yang didapatkan yang membutuhkan suatu kesabaran. Ini, ya. Membutuhkan kesabaran. Ini disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ketika kita mempelajari ilmu, kemudian mengamalkan, kemudian mendakwahkan, maka kesabaran ini adalah paketan yang harus dibawa untuk mengiringi semua hal tersebut. Ketika belajar ini berat, butuh kesabaran. Kalau tidak istiqomah, maka dia tidak mendapatkan ilmu, ya. Ketika beramal juga demikian, ini lebih berat lagi, ya. Tidak semua orang yang mendapatkan ilmu mampu mengamalkan ilmunya. Butuh kesabaran, mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mendakwahkan. Tidak semua orang yang berilmu, beramal mampu untuk mendakwahkannya. Maka semuanya level ini butuh kesabaran, ya. Wangdur ila halin Nabi sallallahu alaihi wasallam hina darabahu qaumuhu fadamuhu wa huwa yamsahu dama an wajhi, ya. Maka lihatlah, perhatikan kisah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dilukai sehingga berdarah. Tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam mengusap darahnya tersebut di wajahnya, wa yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, atau berdoa, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dakwahnya ini ditolak, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dilukai. Ya. Disebutkan, ya, di sini ketika Nabi dilukai sampai berdarah wajahnya, kemudian diusap, ketika mengusap darahnya tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, ini wujud kesabaran. Allahumma ighfir liqaumi, ya Allah ampunilah kaumku ini, fa innahum la ya'lamun. Sesungguhnya mereka itu adalah kaum yang tidak mengetahui. Ini, ya. Jadi jangan gampang panas, ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jangan gampang terprovokasi, ya. Sudah sabar saja, tidak keluar dari lisan kita kecuali kebaikan, ya. Didoakan saja kebaikan, ya.
didoakan saja kebaikan, dimohonkan ampun dan seterusnya. Ini ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang menghalangi dakwah kita, ya, ada yang mungkin ya mengganggu dakwah kita dan seterusnya. Doakan saja, ya, semoga dia mendapatkan petunjuk, semoga dia diampuni oleh Allah, karena mereka tidak mengetahui. Ya, apa yang terjadi? Ya, di sini disebutkan keterangannya, ya, bukan di kitab ini ya maksudnya. Jadi setelahnya ini keturunan ini di Taif ya kisahnya, di Taif. Orang-orang Taif itu keturunannya menjadi muslim semuanya. Ini ya. Boleh jadi orang tuanya musuhi nanti anaknya itu yang akan mendapatkan petunjuk, ya. Dan ini penting jamaah rahimani wa rahimakumullah, terutama sebagai orang tua atau pendidik, ketika kita melihat mungkin bahasa apa ya, pas, nggak tahu bahasa pasnya, bahasa tapi yang mudah kita pahami, kenakalan ya, atau kendablekan dari anak-anak kita atau santri-santri kita, maka jangan sampai terlontar kecuali doa-doa kebaikan. Ya, mungkin tidak asing bagi antum semuanya kisahnya Syekh Abdurrahman Sudes. Ya, tatkala beliau masak anak-anaknya, ibunya ini sedang masak, disiapkan hidangan di mana meja makan, kemudian dia apa? Ditaburi dengan pasir. Ini nakal atau nuakal? Atau ndablek? Sama ya. Ibunya gimana doanya? Pergi sana kamu jadi imam Masjidil Haram. Apa yang terjadi? Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi imam Masjidil Haram. Dan antum kalau umrah di sana misalkan atau haji, kalau belum dengar suaranya saya sudah ngimami, rasanya gimana? Belum komplit gitu ya. Belum komplit. Kami juga demikian ketika dulu masih belajar yang sekarang Stay Ali, ya. Stay Ali bin Abi Thalib, dulu namanya Ma'atal Irsad, kami masih di Ma'atal Irsad. Dan itu memang keras-keras waktu zaman dahulu ya. Itu ketika kita nggak bisa atau nggak ngerjakan tugas, pokoknya murid yang ya kayak gitulah gitu ya. Itu marahnya ustadz-ustadz kita itu selalu mendoakan Allah yahdik gitu ya. Didoakan demikian, semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu. Ada kisah yang nyata betul-betul ya, dikisahkan pada kita. Ada seorang santri, ini kakak kelas kita, masuk itu gak bisa apa-apa, memang lulusan SMA, ngerjakan salah terus, bikin kalimat salah gitu kan, bikin kalimat salah, pokoknya jarang benernya lah daripada apa salahnya. Tapi didoakan terus Allah yadik dan seterusnya. Sekarang jadi dai internasional, ya, berada di Arab Saudi sana. Ini dikisahkan langsung oleh siapa? Guru kami Ustadz Abdurrahman At-Tamimi rahimahullah ta'ala, ya. Dan beliau gak cuma sekali, banyak kali bercerita tentang beliau atau murid-murid yang lainnya, ya. Murid-murid yang lainnya. Intinya kewajiban para thalabul ilmi itu terus semangat, ya, jangan putus asa, gitu ya. Jangan banyak alasan untuk membenarkan kemalasannya, gitu ya. Hujan dikit hujan gitu kan, nggak jadi belajar, terus apa dan seterusnya ya. Yang penting kita harus sungguh-sungguh ya, sungguh-sungguh niatnya diluruskan, insya Allah Allah akan bukan ilmu kepemahaman pada kita ya. Banyak kisah ya teman-teman yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa kawan yang dulu kita saksikan betul ya di ketika belajar di ma'had. Termasuk Ustadz Aun Rafiq sendiri, beliau bercerita, beliau itu baru bisa ngomong teteh di usia 5 tahun. Kemudian ketika belajar di Saudi, beliau nilainya kalau nggak salah kurang gitu kan, sehingga masa liburan beliau itu tidak pulang liburan, tapi menambah jam belajar, gitu ya.
Allah mengetahui niat-niat yang lurus dan kesungguhan, maka diberkahi ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak juga teman-teman kami yang dulu itu tinggal kelas ya, ketika di ma'had. Ya, karena kesibukan dan seterusnya, karena tanggung jawab dan seterusnya. Kita saksikan sendiri sekarang itu menjadi seorang dai yang bermanfaat ilmunya. Ya, kakak kelas kami juga demikian. Rumahnya jauh, bersungguh-sungguh dan seterusnya. Sekarang jadi dai di Pulau Mentawai ya, kalau nggak salah namanya, yang banyak Kristennya itu ya, dan berhasil mengislamkan ribuan orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani. Jadi gak usah obsesi dengan hasil ya, tapi niat kita selalu di sungguh-sungguh, niatnya yang lurus, kemudian ditambah dengan kesungguhan. Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi ilmu yang kita peroleh. Ya. Taib, barakallahu fik, kita lanjutkan ya. Jadi ini yang doanya Nabi SAW ketika didolimi oleh kaumnya. Ya. Harus terucap di lisan-lisan kita doa-doa kebaikan. Maka gak boleh ketika sedang emosi dan seterusnya kita tahan diri kita. Tahan, jangan sampai memutuskan sesuatu, jangan sampai mengucapkan sesuatu. Tahan diri kita kalau perlu wudu, kalau masih mangkel sholat, kalau mau sholat tidur, kalau tidur keluar beli jajan atau gimana gitu kan. Pulang nanti kalau sudah reda baru ya putuskan, katakan sesuatu dan seterusnya. Karena emosi ini akan mengeluarkan sesuatu yang tidak baik, ya, tidak baik. Tapi ini pelajaran penting yang langsung kita ambil dari kisahnya Nabi SAW, ya. Sendabdak apapun kaum, sebesar apapun gangguan yang kita terima, jangan sampai keluar dari lisan kita perkataan yang buruk, ya. Kita ucapkan doa-doa kebaikan. Fa'ala da'iyah an yakuna sabiran muhtasiban. Ya, maka kewajiban seorang dai dia itu bersabar dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib, kemudian disebutkan was-sabru thalathatu aqsam. Maka kesabaran ini ada 3 bagian, ya. Ada 3 bagian kesabaran yang harus kita pegang. Yang pertama, al-awwal sabrun ala ta'atillah. Sabar ketika menunaikan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang beberapa tahun lalu kita saksikan sendiri fenomena hijrah luar biasa, ya. Kata-kata hijrah ini sangat populer, ya. Bahkan para artis, ya, banyak sekali kita saksikan mereka mengatakan hijrah-hijrah dan seterusnya. Ini bentuk ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa sepekan 2 pekan, sebulan 2 bulan. Tapi bentuk ketaatan ini perlu kesabaran terus-menerus sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita mengatakan hijrah saya masih begini-begini dan seterusnya, maka dia itu masih merasa hijrah saja. Ya. Tapi tidak total di dalam hijrahnya. Maka hijrah atau kebaikan-kebaikan yang lainnya, meninggalkan ya riba, meninggalkan membuka aurat misalkan, meninggalkan perkara yang haram lainnya, maka ini butuh kesabaran terus-menerus sampai meninggal dunia. Bagaimana hal kebalik? Ini tabiatnya manusia, kembali dia bertaubat, kembali dia itu ke jalan yang lurus. Bahkan balik gitu lagi, ya, bertaubat kembali ke jalan yang lurus dan seterusnya. Ini kesabaran yang pertama, sabrun ala ta'atillah. Kemudian yang kedua, sabrun ala maharimillah. Sabar atas ya keharaman-keharaman yang ada. Dalam meninggalkan sesuatu yang haram, maka ini perlu kesabaran. Dan ini sudah kita sampaikan bagaimana agar kita itu semangat untuk taat. Maka yakini bahwasanya ketaatan ini akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang lainnya, melahirkan keberuntungan dunia dan juga akhirat kita.
yang kita tahu maupun kita tidak mengetahuinya. Ini akan bikin semangat. Yang haram juga demikian, kita harus meyakini keharaman ini berarti melawan Allah Subhanahu wa taala. Pasti kita itu kalah dunia kita dan juga akhirat kita. Pasti kita itu akan celaka dunia kita atau akhirat kita, segera atau nanti, tinggal nunggu waktunya. Ya. Maka ini motivasi di dalam diri kita agar kita itu terus taat dan meninggalkan kemaksiatan. Ya, jangan nunggu mendengarkan pengajian, ya, membaca sesuatu, tidak, motivasi diri kita dengan keyakinan-keyakinan tersebut, ya. Kemudian yang ketiga, sabrun ala aqdarillah allati yujriha amamana. Apa ini? Imma mimma la kasbalil ibad fihi wa imma mimma yajrihillahu ala aidi ba'dil ibadi min idai wal i'tida, ya. Taib, kesabaran yang ketiga adalah kesabaran terhadap ketentuan takdir-takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua takdir Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keinginan kita, ya. Ada takdir-takdir yang sesuai dengan keinginan kita, ada juga takdir-takdir yang menyakitkan, musibah-musibah dan seterusnya. Maka, ya, ini kita juga perlu kesabaran, ya. Baik itu dari usaha manusia atau manusia itu tidak memiliki usaha tersebut. Artinya dia sudah berusaha, gagal, takdirnya demikian, maka kita harus bersabar. Atau bencana yang manusia itu tidak punya kuasa untuk menolaknya, ini juga bersabar. Penyakit-penyakit, ya, dan seterusnya, manusia juga harus bersabar. Ya, atau itu datangnya dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala atau yang dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, datangnya dari Allah atau datangnya gangguan-gangguan tersebut dari manusia yang lainnya, ya. Taib jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini yang menguatkan, yang menjadikan seorang itu istiqomah, ya, yaitu apa? Kesabaran ini, ya. Kenapa rahasianya? Kita itu ketika melakukan ketaatan, ya, sesuai dengan kekuatan kita, fattaqullaha mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kita, agar kita itu bisa bersabar dan istiqomah. Paham, ya? Masih ingat cerita 3 orang yang dia itu mendatangi kediaman Rasulullah kemudian dicela oleh Rasulullah? Karena apa? Mereka itu hulu, melebihi kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ada yang tidak mau menikah, ada yang pengen apa? Tidak, ya, ada yang pengen puasa terus-menerus, ada yang pengen terus melean dan seterusnya. Ini gambarnya sekilas adalah kebaikan. Namun kalau ini sudah berlebih-lebihan, maka ini tidak baik, dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Demikian juga kenapa ketika di dalam kemaksiatan kita itu meninggalkan jalan-jalannya, apa disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, taqrabuz zina, ya. Janganlah kamu dekati zina, ya. Jauhilah syubhat. Ini belum jelas keharamannya, tapi ini sudah menuju jalan-jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau manusia sudah dihadapkan pada suatu yang haram, maka ini sabarannya perlu ekstra, ya. Lebih mudah tatkala seorang menundukkan pandangan daripada langsung dihadapkan pada perbuatan zinanya, ya. Dan seterusnya perbuatan dosa yang lainnya. Maka kuncinya istiqomah kita itu harus bersabar, ya. Ketika kita taat sesuai dengan kemampuan, ketika, ya, berhadapan dengan suatu yang haram, maka jalan-jalan menuju keharaman harus segera kita tinggalkan, ya. Ini yang menjadikan kita sabarnya itu mudah, taatnya kita mudah, meninggalkan keharaman juga mudah, ya. Taib jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini yang kita bacakan pada pertemuan kali ini, ya. Ringkasnya ini pendalaman tentang kesabaran, ya.
Tadi disebutkan di awal, paketan dari mendakwahkan kebenaran, menegakkan kebenaran, pasti kita itu mendapatkan pertentangan dan gangguan. Maka kewajiban kita itu harus bersabar, ya. Kemudian sabar di dalam menjalani kehidupan kita ini ada 3, ya. Sabar tatkala melakukan ketaatan dan kita ditolong dengan keyakinan tadi dan bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Kemudian yang kedua, bersabar untuk meninggalkan perkara yang haram, ya, yang mudah untuk bersabar dengannya dengan meyakini segala bentuk keharaman ini adalah kecelakaan dunia dan akhirat, ya. Dan juga kita meninggalkan jalan-jalan yang bisa mengantarkan kepada keharaman, maka sabarnya ini lebih ringan. Kemudian yang ketiga, kita harus ridho, ya, sabar atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala, baik karena hasil perbuatan kita atau yang Allah Subhanahu wa taala datangkan, baik yang datangnya ujian tersebut dari Allah atau hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, ya. Maka dengan meyakini bahwasanya kepahitan ini, ujian ini adalah pelebur, penghapus dosa, meningkatkan derajat kita, maka ini juga akan memudahkan sabarnya kita untuk menghadapi takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menuntut ilmu, di dalam mengamalkan ilmu, di dalam mendakwahkan ilmu dan menjalankan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita bacakan pada pertemuan kali ini. Sambil menunggu waktu isya, misalkan belum datang waktunya, kalau ada sesuatu yang belum jelas ingin ditanyakan, kami persilahkan. Ya. Taib, ini ada pertanyaan, ungkapan sabar itu ada batasnya. Taib, kalau begitu dia itu belum sabar, ya. Jadi kesabaran ini hakikatnya adalah menahan diri kita dari hal-hal yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ya. Jadi sabar ini hakikatnya adalah menahan diri kita dari hal-hal yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ungkapan-ungkapan yang itu nanti memang tidak sesuai dengan hakikat ini, maka ungkapan ini keliru atau salah. Contohnya, dia mengungkapkan sabar ini ada batasnya, kemudian dia berbuat zalim, kemudian dia melukai, kemudian dia menghina, kemudian dia merendahkan, maka ini bukanlah sabar, ya. Ini bukan hakikat dari sabar tersebut. Karena hakikat sabar adalah menahan diri kita dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Barakallahu fiik. Jadi nanti ibarat apapun ukurannya demikian, ya. Kalau itu sampai melanggar, ya, yaitu bisa mendatangkan kemurkaan Allah, maka itu bukan ungkapan yang benar, bukan perbuatan yang benar. Wallahu taala a'lam. Lantas sampai apa kita itu bersabar? Ya sudah, sampai datang pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sampai datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Boleh jadi ketika kita masih hidup atau setelah kita meninggal dunia. Karena yang urusan pertolongan ini urusannya Allah, ya, bukan kuasa kita. Ada istilah sabar dalam bahasa kita apa? Sabar antri itu apa maksudnya? Apa maksudnya itu?
Ada yang tahu sabar dalam bahasa kita itu apa? Jadi jangan sampai memahami sesuatu dengan apa yang ada di masyarakat kita, tapi apa yang dijelaskan oleh para ulama. Pernah terjadi di cerita langsung dari kak kelas waktu di sebuah perguruan tinggi Islam gitu kan. Kumpul kayak gitu, musyawarah bahas perjuangan Islam. Waktunya sholat gak sholat, karena sholat itu artinya adalah apa? Doa ya. Kita cukup berdoa aja sudah pengganti sholat. Akhirnya dia setelah itu keluar dari majelis itu dan keluar dari perguruan tinggi Islam itu. Jadi jangan sampai kita itu seenaknya ya memahami Islam ini. Harus dengan apa? Petunjuknya para ulama. Taib barakallahu fik, kalau enggak ada kita cukupkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita, usia kita, ilmu kita, waktu kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya dari perkara yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.